Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat yang baru gabung di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga suka dengerin cerita ini. Langsung aja, mari kita simak ceritanya. Dina adalah seorang gadis muda berusia 23 tahun. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah kota kecil yang cukup ramai. Kehidupan mereka sederhana. Setelah lulus SMA, Dina tidak melanjutkan kuliah karena keterbatasan biaya. Tapi dia tidak ingin hanya berdiam diri di rumah. Dina ingin membantu ibunya dan mencari penghasilan sendiri. Suatu hari, Dina punya ide untuk berjualan es. Di kotanya, minuman segar sangat laris, terutama saat cuaca panas. Setelah berdiskusi dengan ibunya, mereka sepakat untuk mencoba usaha itu. Dina pun mulai mencari tempat untuk berjualan. Setelah mencari selama beberapa hari, akhirnya Dina menemukan sebuah kios kecil di pinggir jalan yang cukup strategis. Lokasinya dekat sekolah dan jalan utama. Kios itu tampak tua tapi masih cukup layak dipakai. Pemilik kios, seorang bapak tua ramah bernama Pak Rohim, mengatakan bahwa tempat itu sudah lama kosong. Dina merasa sedikit aneh karena lokasinya bagus, tapi kenapa tidak ada yang menyewa sebelumnya? Namun karena harga sewanya murah dan tempatnya cukup ramai, Dina tidak banyak berpikir. Ia langsung menyewa kios itu untuk 6 bulan ke depan. Dengan sisa uang tabungan dan sedikit bantuan dari ibunya, Dina membeli peralatan sederhana. Blender, termos, es batu, sirup berbagai rasa, dan cup plastik. Hari pertama berjualan, Dina sangat bersemangat. Ia membuka kios sejak pagi. Awalnya belum banyak pembeli, tapi siang harinya mulai ramai. Anak-anak sekolah yang lewat mampir membeli es campur dan es sirup buatannya. Mereka bilang enak dan menyegarkan. Setiap hari, Dina bangun pagi-pagi menyiapkan bahan, lalu berangkat ke kios dengan senyum. Ia menyusun botol sirup berwarna-warni, menata meja, dan merapikan kursi plastik kecil di depan kios. Kadang ada pelanggan yang duduk dan mengobrol sebentar, sambil menikmati es. Hari-hari berjalan lancar. Dina merasa usahanya mulai berkembang. Meskipun belum besar, tapi ia senang karena bisa mandiri. Uang hasil jualannya cukup untuk membantu ibunya membeli kebutuhan rumah tangga. Beberapa pelanggan mulai akrab dengan Dina. Mereka suka dengan keramahannya. Bahkan ada beberapa anak-anak yang setiap hari datang hanya untuk membeli es dan mendengar Dina bercerita. Mereka suka betah berlama-lama di kios. Kios itu memang tampak biasa dari luar, tapi ada satu hal yang selalu membuat Dina merasa nyaman di sana. Entah kenapa, ia merasa seperti diperhatikan. Tidak pernah merasa kesepian meskipun kadang dia harus berjualan sendirian dari pagi sampai sore. Beberapa kali, Dina merasa seperti ada yang memandang dari dalam kios saat ia datang pagi-pagi. Tapi ketika dicek, tentu saja tidak ada siapa-siapa. Ia menganggap itu cuma perasaannya saja. Mungkin karena terlalu lelah atau kebanyakan pikiran. Waktu pun berlalu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, semuanya berjalan normal. Usaha Dina stabil. Setiap sore, ia menutup kios, membereskan alat-alat, dan pulang ke rumah dengan senyum. Kadang ada rasa capek, tapi semua terbayar dengan kepuasan. Dina tidak tahu bahwa di balik ketenangan kios itu ada sesuatu yang diam-diam memperhatikannya, sesuatu yang bukan manusia. Setelah hampir 4 bulan berjualan, Dina mulai merasa ada sesuatu yang berubah di kiosnya. Bukan sesuatu yang besar, tapi cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Hari itu seperti biasa, Dina datang pagi-pagi ke kios. Ia membersihkan meja, menata botol sirup, dan menyiapkan es batu. Saat membuka pintu kios, Dina merasa seperti mencium bau bunga melati yang samar. Awalnya ia tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia mengira mungkin ada pohon melati di sekitar kios, atau ada orang lewat yang memakai parfum bunga. Tapi bau itu muncul lagi keesokan harinya. Kali ini lebih kuat, dan hanya muncul saat ia baru membuka kios. Anehnya, beberapa menit kemudian, bau itu hilang begitu saja. Mungkin cuma perasaan, gumam Dina sambil mulai berjualan. Hari-hari berikutnya berjalan normal, tapi kejadian aneh mulai terjadi. Suatu sore, Dina merasa sangat haus. Ia memutuskan untuk meninggalkan kios sebentar, hanya sekitar 5 menit, untuk membeli minuman ke warung di seberang jalan. Ia menutup tirai setengah dan memberi tulisan kecil di meja.
Sebentar ya, kembali 5 menit. Tapi ketika ia kembali, ia mendapati kiosnya sudah terbuka kembali, seperti tidak pernah ditinggalkan. Tirai terbuka lebar, dan yang membuat Dina semakin bingung. Ada 2 cup es sirup di atas meja, masih baru dan penuh, seperti baru saja dibuat. Padahal Dina jelas-jelas tidak membuatnya. "Siapa yang naruh ini?" tanya Dina dalam hati. Ia melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Ia bertanya pada seorang ibu yang duduk di bangku dekat kios, yang tadi tampaknya menunggu. "Ibu, tadi ada orang ya?" Ibu itu mengangguk pelan. "Ada kok, Mbak. Saya tadi manggil, dan Mbaknya jawab dari dalam. Terus saya pesan 2 es sirup. Mbaknya bilang tunggu sebentar. Terus saya lihat 2 es itu udah ada di meja, tapi saya bingung, Mbaknya kemana ya?" Dina terdiam. Ia tidak menjawab siapapun tadi. Ia bahkan sedang di warung saat itu. Wajahnya mulai pucat, tapi ia mencoba tetap tersenyum dan melayani pembeli lain yang datang. Ia tidak ingin terlihat aneh atau takut sendiri. Malam itu di rumah, Dina gelisah. Ia menceritakan kejadian itu kepada ibunya, tapi sang ibu hanya berkata, "Mungkin kamu lupa, Din. Bisa jadi kamu memang bikin terus lupa naruh. Namanya juga capek." Dina mengangguk pelan. Ia tidak ingin membantah, tapi dalam hatinya, ia tahu benar apa yang terjadi. Ia yakin ada sesuatu yang mengisi kios itu saat ia pergi. Beberapa hari kemudian, kejadian lain membuat hatinya semakin tidak tenang. Dina sedang berjalan menuju kios pagi-pagi ketika seorang pria parubaya yang tampak seperti pelanggan setia menyapanya dari motor. "Mbak Dina, cepet banget baliknya ke warung tadi. Saya kira masih di kios." Dina mengerutkan dahi. "Maksudnya, Pak?" "Loh, tadi saya beli es. Mbaknya ada di kios. Saya manggil, Mbak jawab seperti biasa. Saya tanya sirup rasa jeruk. Mbak bilang habis. Saya mau pergi ke warung. Malah Mbaknya udah di depan saya sekarang. Cepat sekali." Dina merasa darahnya turun ke kaki. Ia belum pernah masuk kios hari itu. Baru saja keluar dari rumah dan berjalan ke arah kios. Ia tidak berani menjawab lebih jauh. Ia hanya tersenyum kecil dan melanjutkan langkah dengan jantung berdegup kencang. Sampai di kios, semuanya terlihat normal. Tapi kali ini, sebelum membuka tirai kios, Dina menempelkan telinga ke dinding kayu kiosnya. Ia hanya ingin memastikan, meski dirinya sendiri tak yakin apa yang sedang ia cari. Dan di saat itulah, Dina mendengar suara. Pelan, seperti suara perempuan. Tertawa lirih, hehehe. Dina langsung mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat akhirnya membuka tirai kios dan masuk. Tidak ada siapa-siapa, tapi bau melati kembali muncul. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Sejak hari itu, Dina tidak bisa lagi merasa tenang di kiosnya. Ia tetap berjualan, tapi selalu merasa seperti ada yang mengawasi dari sudut ruangan. Kadang ia mendengar suara kursi bergeser sendiri, atau gelas plastik yang jatuh tiba-tiba. Tapi anehnya tidak ada satupun barang yang hilang atau rusak. Bahkan terkadang kios terlihat seperti sudah dibereskan ketika ia datang pagi-pagi. Seolah-olah ada yang membantunya menjaga kios. Dina mulai sadar, ia tidak sendirian di sana. Tapi siapa atau apa yang ada di kios itu? Sejak kejadian itu, Dina merasa ada yang berubah dalam hidupnya. Ia masih berjualan es seperti biasa, tapi kini setiap langkah ke kios terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena bayangan kejadian-kejadian aneh yang terus mengganggu pikirannya. Pagi itu, langit mendung. Udara terasa lembab dan sedikit dingin. Dina berjalan menuju kiosnya dengan perasaan tidak nyaman. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya perasaannya saja. Tapi rasa itu semakin sulit diabaikan. Saat ia membuka pintu kios, seperti biasa, bau melati langsung menyambutnya. Bukan bau wangi yang menyegarkan, melainkan bau melati yang lembab dan aneh, seperti bau bunga yang sudah mulai layu. Dina memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan memaksakan diri untuk tetap masuk. Hari itu cukup sepi, mungkin karena cuaca. Beberapa pelanggan tetap mampir, tapi tidak banyak. Saat sore menjelang, Dina merasa ingin membeli makan ke warung depan. Seperti biasa, ia menutup tirai kios setengah dan menuliskan catatan kecil di meja. Sebentar ya, kembali 5 menit. Ia berlari kecil menuju warung. Tapi baru setengah jalan, ia mendengar seseorang memanggil namanya. "Dina!" Ia menoleh.
Seorang ibu muda berdiri di pinggir jalan membawa anak kecil. "Mbak, saya tadi ke kios. Itu siapa ya di dalam?" "Saya panggil Mbak Dina," dijawab. "Iya, Bu. Tunggu sebentar ya," tapi waktu saya buka tirainya, nggak ada orang. Dina langsung merasa tubuhnya lemas. Ia menatap si ibu, berusaha mengatur napas. "Saya tadi keluar ke warung, Bu," jawabnya. Pelan si ibu mengernyit. "Loh, tapi tadi saya jelas dengar suara mbaknya dari dalam." Lembut suaranya, cuman agak dingin, kayak bukan suara orang biasanya. Dina tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kaku, lalu buru-buru kembali ke kios. Setibanya, di sana tidak ada siapa-siapa. Tirai masih setengah tertutup, seperti terakhir ia tinggal. Tapi yang membuat jantungnya hampir berhenti, ada secarik kertas kecil di atas meja, ditulis dengan spidol merah. "Saya bantu jaga ya, jangan lama-lama." Tangannya gemetar saat mengambil kertas itu. Tulisan itu bukan tulisannya. Tulisan itu rapi, tapi terasa dingin dan asing. Suasana di dalam kios terasa lebih sunyi dari biasanya. Dina memandangi sudut ruangan, mencoba mencari penjelasan logis. Tapi dalam hatinya ia tahu, ada makhluk lain di sana. Sejak saat itu, Dina semakin sering merasakan kehadiran tak terlihat itu. Kadang saat ia menutup kios, ada suara langkah kaki di belakangnya. Kadang saat ia menyusun botol sirup, ada yang meniup rambutnya dari belakang padahal tidak ada angin. Pernah sekali saat ia menjatuhkan tutup botol, sebelum sempat ia ambil, tutup itu menggelinding sendiri kembali ke kakinya, seolah dikembalikan oleh seseorang. Namun, yang paling menakutkan terjadi seminggu kemudian. Hari itu kios cukup ramai. Dina sibuk melayani pembeli, membuat es satu persatu. Di tengah kesibukannya, seorang pembeli yang baru datang menatap ke dalam kios dan tersenyum aneh. "Wah, ramai ya, Mbak. Temannya Mbak yang bantu tadi, cantik juga. Diam aja di pojokan, senyum-senyum." Dina kaget. "Maaf, teman saya?" "Iya, yang pakai baju putih. Saya kira Mbak ajak teman kerja." Dina menelan ludah. Ia tidak pernah mengajak siapa-siapa ke kios. Ia berjualan sendirian sejak awal. Pelanggan itu tidak curiga. Ia hanya membayar esnya dan pergi seperti biasa. Tapi setelah ia pergi, Dina dengan perlahan melangkah ke sudut kios. Ia memandangi cermin kecil yang biasa ia pakai untuk berdandan. Dan saat itu, ia melihat sesuatu, bayangan putih, berdiri tepat di belakangnya. Senyumannya samar, namun tajam. Dina menjerit dan langsung keluar dari kios. Ia berdiri di luar sambil gemetar. Untung tidak banyak orang melihat. Ia menenangkan diri selama beberapa menit, lalu dengan berat hati masuk, kembali untuk membereskan barang-barangnya. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak berjualan, Dina pulang lebih awal. Ia merasa ada yang tidak beres. Kios itu seolah bukan miliknya lagi. Di rumah, ia mulai sering melamun. Pandangannya kosong. Ia tidak banyak bicara. Dan yang membuat ibunya mulai khawatir, setiap Dina pulang dari kios, tubuhnya berbau bunga, melati yang sangat kuat. Bau itu tidak hilang meski sudah mandi berkali-kali. Dina mulai sering menangis tanpa sebab. Terkadang malam-malam ia duduk di pojok kamar, memeluk lututnya, menggigil. Saat ditanya ibunya, ia hanya menjawab, "Dia enggak, mau aku pergi." Siapa dia? Dan kenapa hantu itu begitu ingin dekat dengan Dina? Waktu kontrakan kios Dina akhirnya habis. Setelah 6 bulan berjualan es, ia memutuskan untuk tidak memperpanjang lagi. Terlalu banyak kejadian aneh yang ia alami di sana. Hatinya sudah tidak tenang. Pikirannya terus diganggu bayangan-bayangan menyeramkan. Dan tubuhnya pun makin hari makin lemah. Ibunya juga setuju. "Udah, Din, coba istirahat dulu di rumah. Kalau memang mau jualan lagi, cari tempat yang lebih terbuka, lebih terang. Jangan di tempat yang dari awal sudah terasa aneh." Dina hanya mengangguk pelan. Ia tak banyak bicara belakangan ini, senyumnya jarang muncul. Bahkan untuk hal-hal sepele pun, ia terlihat seperti sedang menahan beban berat yang tidak bisa dijelaskan. Hari terakhir di kios, Dina mengemasi semua barang-barangnya. Blender, botol sirup, termos, kap plastik, semua ia masukkan ke dalam dus. Ia mengelap meja dan kursi satu persatu. Saat hendak mengunci kios untuk terakhir kalinya, ia menoleh ke dalam dan bergumam pelan, "Maaf ya, aku nggak bisa di sini lagi." Entah kenapa saat itu bulu kuduknya berdiri. Seperti ada seseorang yang sedih ditinggalkan, tapi Dina tetap melangkah pergi.
Sampai rumah, ia dibantu ibunya merapikan semua barang. Tapi sejak malam itu, sesuatu mulai terasa berbeda. Saat hendak masuk ke rumah, Dina tiba-tiba berhenti di depan pintu. Ia berdiri diam, memandangi rumahnya dengan pandangan kosong. Ibunya yang baru selesai menyiapkan makan malam memanggil dari dalam. "Dina, masuk, sayang." Tapi Dina tidak menjawab. Hanya berdiri di depan pintu, seolah ragu untuk melangkah. Saat ibunya mendekat, ia mencium sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Bau bunga melati, sangat kuat, seperti ditaruh segenggam penuh di depan hidung. "Mbak Dina, kamu bawa apa sih? Kok wangi melati begini?" Dina akhirnya melangkah masuk. Tapi sejak itu, tingkah lakunya berubah semakin aneh. Ia sering melamun di teras rumah, duduk, diam berjam-jam memandangi jalan. Beberapa malam, ibunya melihat Dina berdiri menghadap cermin, senyum-senyum sendiri, kadang menangis tanpa sebab, lalu tertawa tiba-tiba. Suatu malam Dina bicara dalam tidurnya, suaranya pelan, tapi ibunya mendengarnya jelas. "Jangan pergi, jangan tinggalin aku di sana, aku ikut kamu." Ibunya langsung terbangun dan membaca doa dalam hati. Dina terlihat gelisah, keringat dingin membasahi dahinya. Ibunya tahu ini bukan hal biasa. Keesokan paginya, ibunya memutuskan untuk memanggil seorang kiai dari pesantren kecil di dekat rumah. Kiai Hasan, orang yang dikenal bijak dan sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Begitu sampai di rumah, Kiai Hasan langsung memandangi Dina yang sedang duduk lemas di ruang tengah. "Assalamualaikum, Neng Dina." Dina menoleh, tapi wajahnya kosong, matanya tampak berat seperti tidak sepenuhnya sadar. "Waalaikumsalam." Suaranya pelan, tapi bukan seperti suara biasanya. Terasa aneh, dingin. Kiai Hasan duduk di hadapan Dina, lalu mulai membaca beberapa ayat suci. Baru beberapa menit, tubuh Dina mulai bergetar. Tangannya mengepal, matanya terpejam dan bibirnya bergetar seperti menahan teriakan. Tiba-tiba ia bersuara, tapi bukan suaranya. "Jangan usir aku suka dia. Aku cuma pengen nemenin." Kiai Hasan terus melanjutkan bacaan dengan tenang. Ibunya menangis sambil memeluk lutut di pojok ruangan. "Siapa kamu?" tanya Kiai Hasan tegas. "Aku penjaga kios itu. Aku sendiri di sana. Aku senang saat Dina datang. Aku nggak mau dia pergi." Suara itu terdengar sedih, tapi juga menyeramkan. Kiai Hasan menghentikan bacaan sejenak dan menatap Dina dalam-dalam. "Kamu makhluk dari alam lain. Dunia kalian berbeda. Kamu tidak boleh ikut manusia. Tapi aku suka. Dia baik. Dia senyum padaku. Kalau kamu benar suka, jangan ganggu dia. Biarkan dia hidup damai." Seketika itu, tubuh Dina menegang. Ia menjerit keras, seperti kesakitan lalu terdiam. Kiai Hasan melanjutkan ruqyahnya sampai semua bacaan selesai. Setelah itu, ia meniupkan doa ke segelas air dan menyuruh Dina meminumnya. Beberapa menit kemudian, Dina membuka mata. Ia terlihat sangat lelah. Pandangannya mulai jernih kembali. Ia menatap ibunya, lalu menangis sejadi-jadinya di pelukan wanita itu. "Ibu." Dina takut. Ibunya membelai rambutnya sambil ikut menangis. "Sudah sayang, semua sudah lewat." Tapi malam itu, setelah semua mereda dan rumah kembali tenang, Dina bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat kios itu, kosong, gelap. Tapi di dalamnya, ada sosok perempuan berambut panjang mengenakan baju putih. Duduk diam, memandangi pintu, menunggu. Sudah seminggu sejak Kiai Hasan datang dan melakukan ruqyah pada Dina. Sejak saat itu kondisinya perlahan membaik. Wajahnya mulai cerah, matanya kembali jernih, dan ia bisa tidur lebih tenang di malam hari. Ibunya pun merasa sedikit lega. Rumah yang sebelumnya terasa dingin dan penuh ketegangan, mulai terasa hangat kembali. Namun di balik semua itu, Dina masih menyimpan rasa takut yang sulit dijelaskan. Ia masih sering terbangun tengah malam. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena merasa ada yang memanggilnya. Suara lembut, tapi menggema di telinganya. Selalu satu kata, "Dina." Suara itu seperti berbisik dari jauh. Kadang terdengar dari balik jendela, kadang dari cermin, atau dari dapur saat rumah sudah sunyi. Tapi saat Dina mencoba mencari sumbernya, tidak ada apa-apa.
Hanya udara malam yang dingin dan sepi. Suatu malam ia kembali bermimpi. Tapi kali ini bukan kios yang ia lihat. Ia bermimpi sedang berjalan menyusuri jalan kecil seperti gang sempit yang gelap. Di ujung gang itu ada kios kecil dengan lampu remang. Pintu kios terbuka perlahan dan dari dalam keluar sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajah. Sosok itu tidak menyeramkan, justru sebaliknya. Ia terlihat seperti sedang menangis. Ia berdiri di depan Dina dan berkata, "Kenapa kamu tinggalin aku?" Dina terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia memegangi dada dan melihat jam. Tepat pukul 2.34 pagi. Sejak mimpi itu hari-hari Dina kembali dihantui rasa cemas. Ia tidak berani bercerita pada ibunya, takut membuat khawatir. Tapi diam-diam, ia menaruh satu botol sirup di pojok kamarnya. Botol itu dulu sering ia pakai untuk jualan es. Entah kenapa ia merasa lebih tenang jika benda itu ada di dekatnya. Sampai pada suatu sore, ibunya pulang dari pasar dan menemukan Dina duduk di teras, memeluk botol sirup itu sambil tersenyum sendiri. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dina tak ada jawaban, hanya senyum kecil dan gumaman yang tak jelas. Ibunya langsung menelepon Kiai Hasan lagi. Beberapa jam kemudian, Kiai Hasan datang dan mengajak Dina berbicara. Awalnya Dina tidak menyahut, tapi begitu dibacakan ayat-ayat pendek, Dina mulai menunjukkan reaksi. Tubuhnya gemetar. Ia memejamkan mata, lalu tiba-tiba tertawa pelan. "Aku cuma ingin tinggal di sini. Dia rumahku sekarang. Aku gak mau ditinggal sendiri lagi." Kiai Hasan menarik napas panjang. "Jadi kamu belum pergi?" "Dia baik. Dia yang pertama kali tersenyum padaku. Aku sendirian, terlalu lama." Kiai Hasan menunduk. Sosok yang merasuki Dina ternyata masih makhluk yang sama. Penunggu kios itu. Makhluk ini bukan jahat, tapi ia terikat oleh rasa kesepian yang dalam. Ketika Dina hadir dan memperlakukan kios itu dengan penuh kasih, sang makhluk merasa memiliki teman. Ia jatuh cinta, tapi dalam cara yang salah. "Tempatmu bukan di sini. Dunia kita berbeda," ucap Kiai Hasan dengan tenang. "Kalau kamu sayang, padanya kamu harus lepaskan." Hening. Lalu suara itu berkata lirih, "Kalau aku pergi, dia akan lupa padaku, kan?" Kiai Hasan tersenyum lembut. "Mungkin, tapi doa baik tidak pernah hilang. Kamu boleh pergi dengan tenang dan mendoakan dia dari jauh." Tiba-tiba, tubuh Dina lunglai. Ia pingsan sejenak, tapi napasnya kembali normal. Perlahan, ia membuka mata. Matanya basah dan dari sudut bibirnya ada satu kalimat kecil yang terdengar lirih. "Selamat tinggal." Hari-hari berikutnya, Dina benar-benar membaik. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada suara-suara aneh. Ia kembali seperti dulu, ceria, tenang, dan penuh semangat. Ia mulai membantu ibunya di rumah dan sesekali membuat es untuk anak-anak sekitar. Tapi, setiap kali mencium bau bunga melati, hatinya akan diam-diam terasa hangat, sekaligus sedih. Ia tahu seseorang atau sesuatu pernah benar-benar ingin bersamanya, bukan untuk menyakiti, tapi hanya ingin ditemani. Kini, meski tak lagi terlihat, makhluk itu mungkin masih menunggu dalam diam. Di tempat yang dulu disebut rumah kios itu masih ada, kosong, terbengkalai, tapi kadang jika seseorang lewat di malam hari, mereka mengaku mendengar suara perempuan dari dalam, pelan, lembut, seperti sedang memanggil Dina. Terima kasih buat kalian yang sudah setia dengerin cerita ini. Semoga kalian sehat selalu dan makin sukses. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya.